Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oktalisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu rekayasa perangkat lunak. Yang pertama yaitu pengertian rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak atau RPL adalah suatu perubahan perangkat lunak yang berfungsi untuk melakukan pengembangan, pemeliharaan, dan pembangunan kembali menggunakan prinsip-prinsip desain untuk menyediakan perangkat lunak yang bekerja lebih efisien dan efektif pada pengguna. Definisi lain dari rekayasa perangkat lunak yaitu suatu disiplin ilmu yang mempraktekkan teori-teori dasar bidang tertentu untuk perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai alat musik memecahkan masalah dan membuat keputusan. Di negara Indonesia, RPL merupakan suatu disiplin ilmu yang pembelajarannya dimulai sejak SMK hingga tingkat perguruan tinggi. Pada saat tingkat SMK ini, jurusan ini telah mempunyai kurikulum materi pelajaran sendiri yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. RPL biasanya membahas tentang materi seperti bahasa pemrograman, desain web, pengetahuan tentang undang-undang HAKI dan ITE, dan lain sebagainya sesuai dengan sekolah dan kurikulum di setiap tahunnya. Yang kedua, model rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, model waterfall. Model waterfall ini merupakan paradigma model pengembangan perangkat lunak paling tua dan paling banyak dipakai. Model ini mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial, yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh tahapan analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Yang kedua, model prototype. Model prototype merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekadar revolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model, yaitu sama saja dengan model waterfall. Yang ketiga ada model RAD atau Rapid Application Development. Application Development ini merupakan sebuah model proses pengembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira itu sekitar 60-90 harian. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi atau kecepatan tinggi dari model sekuensial linear, di mana perkembangannya cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Yang keempat, model evolutionary development. Model evolutionary development ini bersifat interaktif atau mengandung perulangan. Jadi hasil prosesnya pun berupa produk yang makin lama makin lengkap, sampai versi terlengkap dihasilkan sebagai produk akhir dari proses. Yang ketiga, kriteria dalam rekayasa perangkat lunak. Terdapat beberapa kriteria dalam perangkat lunak yang antara lain yakni sebagai berikut. Dapat dirawat terus-menerus dan juga dipelihara atau maintainability, dapat melacak evolusi dunia teknologi dan kekendalan, dapat mengikuti kehendak pengguna atau rebus, efektif dan efisien dalam penggunaan dan pemanfaatan energi, dan yang terakhir dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan atau usability. Yang keempat itu perkembangan rekayasa perangkat lunak. Pada awal tahun 1945 sampai 1965, istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan di awal 1960-an. Saat itu masih terdapat debat tajam mengenai aspek engineering dan dari pengembangan perangkat lunak. Pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori 2 konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap perkembangan rekayasa perangkat lunak. Banyak yang menganggap bahwa 2 konferensi inilah yang menandai awal resmi profesi rekayasa perangkat lunak. Jadi jangan pernah menganggap kalau software itu akan menjadi yang terbaik, karena itu adalah sebuah karya yang bersifat sementara.
Kemudian pada tahun 1965 sampai 1985, eh, itu terjadinya krisis perangkat lunak. Banyak masalah yang ditemukan para praktisi pengembangan perangkat lunak. Banyak juga proyek yang gagal hingga masa ini disebut itu sebagai krisis perangkat lunak. Kasus kegagalan pengembangan perangkat lunak terjadi mulai dari proyek yang melebihi anggaran hingga kasus yang mengakibatkan kerusakan fisik dan kematian. Salah satu kasus yang terkenal antara lain meledaknya roket Ariane akibat kegagalan perangkat lunak yang terakhir 1985 hingga kini. Selama bertahun-tahun, para peneliti memfokuskan usahanya untuk menemukan teknik jitu untuk memecahkan masalah krisis perangkat lunak. Berbagai teknik, metode, alat, proses diciptakan dan diklaim sebagai senjata pamungkas untuk memecahkan kasus ini, mulai dari pemrograman terstruktur, pemrograman berorientasi objek, perangkat pembantu pengembangan perangkat lunak, berbagai standar UML, hingga metode formal diagung-agungkan sebagai senjata pamungkas untuk menghasilkan software yang benar sesuai anggaran dan tepat waktu. Kemudian pada tahun 1987, Fred Brooks menulis artikel No Silver Bullet yang berproposisi bahwa tidak ada teknologi atau praktis yang sanggup mencapai 10 kali lipat perbaikan dalam produktivitas pengembangan perangkat lunak dalam tempo 10 bulan. Maksudnya 10 tahun. Sebagian berpendapat No Silver Bullet berarti profesi rekayasa perangkat lunak dianggap telah gagal. Namun sebagian yang lain justru beranggapan bahwa hal ini menandakan bidang profesi rekayasa perangkat lunak itu telah cukup matang karena dalam bidang profesi lainnya pun tidak ada teknik pamungkas yang dapat digunakan dalam berbagai kondisi. Yang kelima, kebutuhan rekayasa perangkat lunak. Yang pertama ada kebutuhan fungsional. Apa sih kebutuhan fungsional itu? Kebutuhan fungsional dapat disebut juga sebagai kebutuhan operasional, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang harus mampu dikerjakan oleh perangkat lunak. Yang kedua, kebutuhan antarmuka. Kebutuhan antarmuka yang menghubungkan perangkat lunak dengan elemen perangkat keras, perangkat lunak, atau berbasis data. Yang ketiga, kebutuhan unjuk kerja. Kebutuhan yang menetapkan karakteristik untuk kerja yang harus dimiliki oleh perangkat lunak, misalnya kecepatan, ketepatan, dan frekuensi. Yang keenam, konsep dan prinsip analisis. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan sama saja dengan analisis persyaratan, yaitu sebuah tugas rekayasa perangkat lunak yang menjembatani jurang antara alokasi perangkat lunak tingkat sistem dan perancangan perangkat lunak. Jadi, analisa kebutuhan perangkat lunak ini, atau yang bisa kita sebut software requirements analysis, merupakan aktivitas awal dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Untuk proyek-proyek perangkat lunak yang besar, analisis kebutuhan dilaksanakan setelah tahap rekayasa sistem atau informasi dan software project planning. Analisis persyaratan memungkinkan rekayasa sistem menentukan fungsi dan kinerja perangkat lunak, menunjukkan interface perangkat lunak dengan elemen-elemen sistem. Yang kedua, ada prinsip analisis. Setiap metode analisis itu memiliki titik pandang yang unik, tetapi semua metode analisis dihubungkan oleh serangkaian prinsip operasional yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, dominan informasi dari suatu masalah harus direpresentasikan dan dipahami. Yang kedua, fungsi-fungsi yang akan dilakukan oleh perangkat lunak harus didefinisikan. Yang ketiga, tingkah laku perangkat lunak harus diwakilkan. Yang keempat, model-model yang menggambarkan informasi, fungsi, dan tingkah laku harus dipecah-pecah dalam suatu cara yang membongkar suatu detail dalam bentuk lapisan atau hierarki. Yang kelima, proses analisis harus bergerak dari informasi dasar ke detail implementasi. Dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut, analisis mendekati suatu masalah secara sistematis. Yang terakhir ada prototype software. Paradigma prototyping
dapat terbatas atau tidak terbatas. Pendekatan terbatas sering disebut throwaway prototyping. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, prototype merupakan sebuah demonstrasi kasar dari persyaratan. Kemudian, prototype dikesampingkan dan perangkat lunak direkayasa dengan menggunakan suatu paradigma yang berbeda. Yang ketujuh, ada model analisis. Model analisis ada 3 macam. Yang pertama, data flow oriented atau functional oriented. Data flow oriented yaitu sudut pandang analisis pada pendekatan ini difokuskan aspek fungsional dan behavioral atau perilaku sistem. Pengembangan harus mengetahui fungsi-fungsi atau proses-proses apa saja sih yang ada di dalam sistem, data apa yang menjadi masukannya, di mana data tersebut disimpan, transformasi apa yang akan dilakukan terhadap data tersebut, dan apa yang menjadi hasil transformasinya. Selain itu, pengembangan harus mengetahui keadaan, perubahan, kondisi, dan aksi dari sistem tersebut. Hingga hasil analisis tersebut dan perancangannya dimodelkan dengan menggunakan beberapa perangkat permodelan. Yang kedua, ada data structure oriented. Analisis dengan pendekatan ini difokuskan pada struktur data, di mana struktur tersebut dapat dinyatakan secara hierarki dengan menggunakan konstruksi, sequence, selection, dan repetition. Yang ketiga, ada object oriented. Berbeda dengan pendekatan-pendekatan sebelumnya, pendekatan berorientasi objek memandang sistem yang akan dikembangkan sebagai suatu kumpulan objek yang berkorespondensi dengan objek-objek dunia nyata. Pada pendekatan ini pun, informasi dan proses yang dipunyai oleh suatu objek atau dienkapsulasi dibungkus dalam satu kesatuan. Yang kedelapan, ada analisis terstruktur. Apa sih analisis terstruktur itu? Analisis terstruktur itu merupakan salah satu teknis analisis yang menggunakan pendekatan berorientasi fungsi. Teknik ini tuh mempunyai sekumpulan petunjuk dan perangkat komunikasi grafis yang memungkinkan analisis sistem mendefinisikan spesifikasi fungsional perangkat lunak secara terstruktur. Nah, kemudian ada juga nih perangkat permodelan terstruktur. Perangkat permodelan terstruktur itu ialah alat bantu permodelan yang digunakan untuk menggambarkan hasil pelaksanaan analisis terstruktur. Perangkat analisis terstruktur yang disampaikan oleh DeMarco adalah diagram aliran data atau data flow diagram, kamus data atau data dictionary, struktur English, tabel keputusan atau decision table, dan pohon keputusan atau decision tree. Kedua, ada spesifikasi proses, digunakan untuk menggambarkan deskripsi dan spesifikasi dari setiap proses yang paling rendah atau proses atomik yang ada pada sistem dengan menggunakan notasi yang disebut struktur English atau pseudocode. Penulisannya pun cukup sederhana sehingga dapat digunakan sebagai media untuk mengkomunikasikan proses yang dilakukan sistem kepada pemakai. Yang ke-9 ada kamus data. Kamus data itu merupakan suatu tempat penyimpanan gudang dari data dan informasi yang dibutuhkan oleh suatu sistem informasi. Kamus data juga digunakan untuk mendeskripsikan rincian dari aliran data atau informasi yang mengalir dalam sistem, elemen-elemen data, file maupun basis data atau tempat penyimpanannya dalam DFD. Yang ke-10, proses desain. Desain adalah langkah pertama dalam fase pengembangan bagi setiap produk atau sistem yang direkayasa. Menurut Taylor dalam Pressman, desain dapat didefinisikan sebagai proses aplikasi berbagai teknik dan prinsip bagi tujuan pendefinisian suatu perangkat lunak, suatu proses atau sistem dalam detail yang memadai untuk memungkinkan realisasi fisiknya. Tujuan dari perancangan sistem ini adalah untuk menghasilkan suatu model atau representasi dari entitas yang akan dibangun. Desain berada pada inti teknik dan proses rekayasa perangkat lunak dan diaplikasikan
tanpa memperhatikan model proses perangkat lunak yang digunakan. Yang ke-11, langkah desain. Yang pertama, desain data. Desain data menghasilkan transformasi model domain informasi yang dibuat selama analisis ke dalam struktur data yang akan diperlukan untuk mengimplementasikan perangkat lunak. Yang kedua ada desain arsitektur. Desain arsitektur ini menentukan hubungan di antara elemen-elemen struktural utama dari program. Representasi desain tersebut berupa kerangka modular dari sebuah program komputer. Desain antarmuka atau interface menggambarkan bagaimana perangkat lunak berkomunikasi dengan dalam dirinya sendiri, dengan sistem yang berinteroperasi dengannya, dan dengan manusia yang menggunakannya. Interface ini mengimplementasikan aliran informasi berupa kontrol. Yang terakhir, desain prosedural. Desain prosedural mentransformasi elemen-elemen struktural dari arsitektur program ke dalam suatu deskripsi prosedur dari komponen-komponen perangkat lunak. Yang ke-12, desain dan software quality. Terdapat tiga karakteristik yang berfungsi sebagai pedoman bagi evaluasi suatu desain yang baik. Bisa dibaca. Di sini saya akan menjelaskan desain perangkat lunaknya. Desain perangkat lunak itu apa sih? Desain perangkat lunak itu suatu proses interaktif yang melaluinya persyaratan diterjemahkan ke dalam cetak biru atau blueprint untuk membangun perangkat lunak. Cetak biru menggambarkan suatu pandangan menyeluruh rekayasa perangkat lunak. Sepanjang proses desain, kualitas yang melengkapi dinilai dengan serangkaian kajian teknik formal. Nah, ketiga karakteristik ini tuh merupakan sasaran dari proses desain. Untuk mengevaluasi kualitas dari satu desain, kita harus membangun kriteria teknis untuk desain yang baik. Yang ke-13, perkembangan desain perangkat lunak. Yang pertama itu ada desain dekade awal. Desain dekade awal ini dikonsentrasikan pada kriteria untuk pengembangan program, moduler, dan metode-metode untuk menyaring arsitektur perangkat lunak dengan cara top-down yang dikemas dalam pemrograman tertentu. Yang kedua, desain dekade kedua mengusulkan aliran translasi aliran data atau struktur data ke dalam definisi desain perangkat lunak. Yang ketiga itu desain dekade yang lebih baru, mengusulkan pendekatan orientasi objek ke dalam desain perangkat lunak. 14. Prinsip desain. Menurut Davis dalam Pressman tahun 2002 mengusulkan serangkaian prinsip bagi desain perangkat lunak yang telah diadaptasi dan diperluas sebagai berikut. Yang pertama, ada proses desain tidak boleh menderita karena tunnel vision. Desain yang baik harus memperhatikan pendekatan-pendekatan alternatif, menilai masing-masing pendekatan berdasarkan persyaratan masalahnya. Yang kedua, desain harus dapat ditelusuri sampai model analisis atau reverse engineering. Yang ketiga, desain tidak boleh berkurang. Yang keempat, desain harus meminimalkan kesenjangan intelektual di antara perangkat lunak dan masalah yang ada di dunia nyata. Yang kelima, desain harus mengungkapkan keseragaman dan integrasi. Desain seragam memperlihatkan bahwa satu orang mengembangkan keseluruhannya. Yang keenam, desain harus terukur dan mengakomodasi perubahan. Yang ketujuh, desain harus dikaji untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan konseptual atau semantik. Ke-15, yang pertama ada abstraction. Abstraction adalah urutan instruksi yang diberi nama dan punya fungsi tertentu dan terbatas. Pada saat kita mempertimbangkan solusi modular terhadap setiap masalah, pasti banyak tingkat abstraksi yang dapat diperoleh. Nah, pada tingkat abstraksi tinggi, solusi dinyatakan dalam istilah yang luas. Pada saat kita bergerak pada tingkat abstraksi yang berbeda, kita bekerja untuk membuat abstraksi, data, dan prosedural. Yang kedua, modularity. Modularity merupakan konsep dalam perangkat lunak
komputer yang telah didukung selama hampir 4 dekade. Modularitas merupakan konsep di mana perangkat lunak dipecah menjadi beberapa komponen dan diberi nama untuk dipanggil secara terpisah. Nah, modularitas ini adalah atribut tunggal yang dari perangkat lunak yang memungkinkan sebuah program untuk dikelola secara intelektual. Nah, perangkat lunak monolitik atau yakni program besar yang terdiri dari modul tunggal tidak dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Sehingga jumlah alur kontrol, cakupan referensi, jumlah variabel, dan kompleksitas keseluruhan akan membuat pemahaman menjadi hamper tidak mungkin. Yang ketiga, software arsitektur. Arsitektur perangkat lunak mencakup struktur keseluruhan perangkat lunak dan cara di mana struktur memberikan integrasi konseptual bagi suatu sistem. Dalam bentuknya yang paling sederhana, arsitektur merupakan struktur hierarki dari komponen program atau modul, cara bagaimana komponen tersebut berinteraksi, dan struktur yang digunakan oleh komponen. Secara lebih luas, komponen dapat digeneralisir untuk mewakili elemen-elemen sistem mayor dan interaksi mereka. Tujuan desain perangkat lunak itu ialah untuk mendapatkan gambaran arsitektural sebuah sistem. Gambaran tersebut berfungsi sebagai kerangka kerja yang dari sananya tuh aktivitas desain yang lebih detail dilakukan. Serangkaian pola arsitektural memungkinkan perekayasaan perangkat lunak untuk menggunakan kembali konsep tingkat desain. Yang ke-16 ada efektif modular design. Yang pertama adalah kohesi. Kohesi adalah suatu ekstensi alamiah dari konsep penyembunyian informasi. Modul kohesi melakukan suatu tugas tunggal pada suatu produk perangkat lunak yang memerlukan sedikit interaksi dengan produk yang sedang dilakukan di bagian lain dari suatu program. Lebih ringkasnya, modul kohesis seharusnya hanya melakukan satu hal saja. Yang kedua ada coupling. Coupling merupakan sebuah perangkaian pengukuran interkoneksi antara modul-modul pada sebuah struktur program. Pada desain perangkat lunak, kita mengusahakan perangkaian yang serendah mungkin. 17. Pengertian real-time system. Real-time system disebut juga dengan sistem waktu nyata. Sistem yang harus menghasilkan respon yang tepat dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jika respon komputer melewati batas waktu tersebut, maka terjadi degradasi, performansi, atau kegagalan sistem. Sebuah real-time system adalah sistem yang kebenarannya secara logis didasarkan pada kebenaran hasil-hasil keluaran sistem dan ketepatan waktu hasil-hasil tersebut dikeluarkan. 18. Permasalahan pada real-time system. Yang pertama, sistem hard real-time atau HRTS. Sistem hard real-time dibutuhkan untuk menyelesaikan critical task dengan jaminan waktu tertentu. Jika kebutuhan waktu tidak terpenuhi, maka aplikasi akan gagal. Dalam definisi lain, disebutkan bahwa kontrol sistem hard real-time dapat mentoleransi keterlambatan tidak lebih dari 100 mikrodetik. Secara umum, sebuah proses dikirim dengan sebuah pernyataan jumlah waktu di mana dibutuhkan untuk menyelesaikan atau menjalankan input atau output. Yang kedua, sistem soft real-time. Komputasi soft real-time memiliki sedikit kelonggaran. Dalam sistem ini, proses yang kritis menerima prioritas lebih daripada yang lain, walaupun menambah fungsi soft real-time ke sistem time sharing mungkin akan mengakibatkan ketidakadilan pembagian sumber daya dan mengakibatkan delay yang lebih lama atau mungkin menyebabkan starvation. Hasilnya adalah tujuan secara umum sistem yang dapat mendukung multimedia, grafik, berkecepatan tinggi, dan variasi tugas yang tidak dapat diterima di lingkungan yang tidak mendukung komputasi soft real-time. Yang ketiga, semi-hard real-time system. Metode ini merupakan gabungan antara semi-hard real-time system atau semi-soft real-time. Dengan demikian, waktu deadline-nya lebih pendek jika dibandingkan dengan soft real-time. Yang keempat, ada interactive deadline. Pada interactive real-time, maka waktu deadline-nya bisa ditawarkan. Artinya,
Tidak secara mutlak pada titik tertentu, tetapi tergantung dari kesepakatan ditentukan dan fleksibel. Yang kelima, probabilistik atau statistik. Metode ini biasanya menggunakan teori probabilitas atau teori kemungkinan dengan metode statistik. Yang keenam, inteligensi RTS. Metode ini biasanya menggunakan expert system atau kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau kendali cerdas. Yang ke-19 ada elemen real time. Elemen real time sendiri umumnya terdiri dari 3. Yang pertama, sensor kontrol proses, yaitu proses yang menerima input dari berbagai sensor. Yang kedua, data prosesor, yaitu proses yang akan melakukan komputasi terhadap data-data yang diterima dari berbagai sensor. Yang ketiga, aktuator kontrol proses, yaitu proses yang akan membangkitkan sinyal untuk berbagai aktuator. Yang ke-20, analisis dan simulasi untuk sistem real time. Yang pertama ada piranti matematis untuk analisis sistem real time. Serangkaian piranti matematis yang memungkinkan rekayasa sistem memodelkan elemen sistem real time dan mengakses masalah ukuran dan timing. Telah diusulkan oleh Thomas McCabe dengan kurang mendasarkan pada teknik analisis aliran data. Pendekatan McCabe membuat analisis mampu memodelkan elemen perangkat lunak dan perangkat keras sistem real time, mempresentasikan kontrol dengan probabilistik dan mengaplikasikan analisis jaringan, teori antrian dan grafik, dan juga model matematis Markovian untuk mendapatkan timing system dan ukuran sumber daya. Teknik analisis real time dari Thomas ini didasarkan atas model aliran dari sistem real time. Daripada menggunakan DFD dengan cara yang konvensional, Thomas berpendapat bahwa transformasi atau gelembung suatu DFD dapat direpresentasikan sebagai keadaan proses dari rantai Markov, dan aliran data sendirilah yang mempresentasikan transisi di antara keadaan-keadaan proses. Yang kedua, teknik simulasi dan permodelan. Analisis matematis dari suatu sistem real-time mempresentasikan satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami kinerja terproyeksi. Akan tetapi, sejumlah pengembang perangkat real-time yang sedang berkembang menggunakan piranti simulasi dan pemodelan yang tidak hanya menganalisa kinerja sistem, tetapi juga memungkinkan perekayasa membangun prototipe, mengeksekusinya sehingga memahami perilaku sistem. Keseluruhan hubungan rasional di balik pemodelan dan simulasi untuk sistem-sistem real-time, menurut Illogics, yaitu perusahaan yang mengembangkan peranti untuk para perekayasa sistem. Pembahasan ke-21, test case design. Terdapat 2 macam test case. Yang pertama, pengetahuan fungsi yang spesifik dari produk yang telah dirancang untuk diperlihatkan. Tes dapat dilakukan untuk menilai masing-masing fungsi apakah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, pengetahuan tentang cara kerja dari produk. Tes dapat dilakukan untuk memperlihatkan cara kerja dari produk secara rinci sesuai dengan spesifikasinya. Yang ke-22, pendekatan tes. Ada black box testing dan white box testing. Apa sih black box testing? Test case ini bertujuan untuk menunjukkan fungsi perangkat lunak tentang cara beroperasinya, apakah pemasukan data keluaran telah berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan apakah informasi yang disimpan secara eksternal selalu dijaga kemutahirannya. Teknik pengujian black box berfokus pada domain informasi dari perangkat lunak, dengan menggunakan test case dengan mempartisi domain input dari suatu program dengan cara memberikan cakupan pengujian yang mendalam. Metode pengujian graph-based mengeksplorasi hubungan antara dan tingkah laku objek-objek program. Partisi ekivalensi
membagi domain input ke dalam kelas data yang mungkin untuk melakukan fungsi perangkat lunak tertentu. Analisis nilai batas memeriksa kemampuan program untuk menangani data pada batas yang dapat diterima. Nah, metode pengujian yang terspesialisasi meliputi sejumlah luas kemampuan perangkat lunak dan area aplikasi. GUI, arsitektur klien atau server, dokumentasi dan fasilitas help, dan sistem real-time masing-masing membutuhkan pedoman dan teknik khusus untuk pengujian perangkat lunak. Kemudian white box testing. White box testing adalah meramalkan bagaimana cara kerja perangkat lunak secara rinci. Karenanya nih, logika path atau jalur logika perangkat lunak akan dites dengan menyediakan test case yang akan mengerjakan kesimpulan kondisi atau pengulangan secara spesifik. Secara sekilas, dapat diambil kesimpulan white box testing merupakan petunjuk untuk mendapatkan program yang benar secara 100%. Pengujian white box berfokus pada struktur kontrol program. Test case dilakukan untuk memastikan bahwa semua statement yang ada pada program itu telah dieksekusi paling tidak satu kali selama pengujian dan bahwa semua kondisi logis telah diuji. Pengujian basic path, teknik pengujian white box, menggunakan grafik atau matrix graphics untuk melakukan serangkaian pengujian dan yang independen secara linear yang akan memastikan cakupan. Pengujian aliran data dan kondisi lebih lanjut menggunakan logika program dan pengujian loop menyempurnakan teknik white box yang lain dengan memberikan sebuah prosedur untuk menguji loop dari tingkat kompleksitas yang bervariasi. Pengujian black box didesain untuk mengungkapkan kesalahan pada persyaratan fungsional tanpa mengabaikan kerja internal dari suatu program. Yang ke-23 ada konsep dan prinsip object oriented. Apa sih paradigma berorientasi objek? Berorientasi objek merupakan paradigma baru dalam rekayasa perangkat lunak yang memandang sistem sebagai kumpulan objek-objek diskrit yang saling berinteraksi satu sama lain. Faktor utama dari ditemukannya pendekatan berorientasi objek adalah karena ditemukannya kekurangan-kekurangan pada pendekatan struktur. Nah, biaya pengembang perangkat lunak berkembang sesuai dengan berkembangnya keinginan atau kebutuhan pengguna, pemeliharaan yang sukar, lamanya penyelesaian suatu proyek, jangka waktu penyelesaian proyek yang hampir selalu terlambat, biaya pengembangan perangkat lunak yang sangat tinggi. Pendekatan berorientasi objek membuat data terbungkus pada setiap fungsi atau prosedur dan melindunginya terhadap perubahan tidak dikehendaki dari fungsi yang berada di luar. Yang kedua, konsep object oriented. Objek mempresentasikan sebuah entitas baik secara fisik, konsep, ataupun secara SW. Sebuah konsep abstraksi atau sesuatu yang diberi batasan jelas dan dimaksudkan untuk sebuah aplikasi mempunyai keadaan, kelakuan, dan identitas. Keadaan objek adalah satu dari kondisi yang memungkinkan di mana objek dapat muncul dan dapat secara normal berubah berdasarkan waktu keadaan dari objek biasanya diimplementasikan dengan kelompok propertinya atau atribut berisi nilai properti tersebut dan nilai dengan objek lain. Melakukan dari objek mendeskripsikan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh objek untuk kita. Jadi objek memiliki identitas yang unik membedakan dua objek yang berbeda walaupun kedua objek tersebut mempunyai keadaan dan nilai yang sama pada atributnya. Yang terakhir, identifikasi elemen-elemen dari model objek. Kita dapat memulai dengan mengidentifikasikan objek dengan menguji masalah
masalah atau dengan menggunakan uraian gramatikal. Pada narasi pemrosesan pada sistem yang akan dibangun, objek ditentukan dengan menggarisbawahi masing-masing kata benda atau klausa benda ya, serta memasukkannya pada suatu tabel sederhana. Quad dan Urdon mengusulkan 6 karakteristik pilihan yang harus digunakan pada saat analisis mempertimbangkan masing-masing objek potensial untuk menyimpulkan model analisisnya. Yang pertama, ada informasi yang disimpan, yang kedua ada pelayanan yang diperlukan, yang ketiga atribut bertingkat, yang keempat atribut umum, yang kelima operasi umum, dan yang terakhir persyaratan dasar. Pembahasan 24. Pengertian OOA. Pada dasarnya, kebanyakan metode analisis sistem memisahkan antara data dan proses. Walaupun SA dan IE telah melakukan usaha untuk menyelaraskan keduanya. Namun, usaha tersebut belum sepenuhnya berhasil. Jadi, analisis berbasis objek kemudian muncul dan digunakan untuk mengurangi batas pemisah antara data dan proses. Seluruh data spesifik dan proses yang membuat, membaca, mengupdate, atau menghapus data-data tersebut diintegrasikan dan disebut dengan objek. Beberapa bahasa pemrograman yang berbasis objek ini antara lain adalah Visual Basic, C++, dan Power Builder. Object Oriented Analysis atau OOA adalah teknik pemodelan yang mengintegrasikan antara data dan proses ke dalam suatu kesatuan yang disebut dengan objek. Model OOA berupa gambar yang mengilustrasikan objek sistem dari berbagai macam persepsi. Yang terakhir, 25. Teknik dasar OOA dalam dunia permodelan, metodologi implementasi objek, maupun terikat kaidah-kaidah standar, namun teknik pemilihan objek tidak terlepas pada subjektivitas software analis dan desainer. Beberapa objek akan diabaikan dan beberapa objek menjadi perhatian untuk diimplementasikan di dalam sistem. Hal ini sah-sah saja karena kenyataan bahwa suatu permasalahan sudah tentu memiliki lebih dari satu solusi. Ada 3 teknik konsep dasar dalam OOA, yaitu pemodulan atau encapsulation, penurunan atau inheritance, dan polymorphism. Sekian materi rekayasa perangkat lunak dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.